Difusi. Difusi itu adalah suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekuler secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas, misalnya melalui membran polimer. Nah, berdasarkan energi yang dibutuhkan, difusi dibagi menjadi dua, yaitu ada difusi biasa dan difusi khusus. Difusi biasa itu terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi pada partikel atau molekul yang bersifat hidrofobik atau tidak berpolar atau berkutub. Nah, pada difusi ini tidak membutuhkan energi atau ATP dalam melintasi membran plasma. Selanjutnya ada difusi khusus. Difusi khusus ini difusi yang terjadi pada sel yang ingin mengambil nutrisi pada partikel atau molekul yang bersifat hidrofilik atau yang berpolar. Nah, pada difusi ini dia memerlukan protein khusus yang berfungsi untuk memberikan jalur kepada partikel-partikel tersebut dan untuk membantu dalam perpindahan molekul. Dikarenakan partikel-partikel molekul ini tidak mudah dalam melewati membran plasmanya, sehingga diperlukan protein khusus. Nah, selanjutnya berdasarkan jenis membran yang dilewati atau yang dilalui, difusi dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah difusi molekuler atau permeasi. Nah, difusi ini melalui media yang tidak berpori. Nah, jadi difusi ini bergantung pada disolusi suatu molekul atau partikel untuk menembus keseluruhan membran. Yang kedua, itu adalah difusi yang menembus membran melalui pori-porinya yang berisi pelarut. Nah, difusi ini dipengaruhi oleh ukuran relatif molekul untuk menembus membrannya dan diameter dari pori-pori tersebut. Terus yang ketiga, itu adalah difusi yang melalui suatu membran yang bersusun dari suatu anyaman polimer yang memiliki saluran bersilangan atau bercabang. Laju difusi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat laju difusinya. Yang kedua, ketebalan membran. Semakin tebal membran, maka semakin lambat difusinya. Sehingga semakin tipis membran, maka semakin cepat difusinya. Yang ketiga yaitu luas area. Semakin besar luas area, maka semakin cepat difusinya. Yang ketiga, jarak. Semakin jarak antar membran tersebut besar, maka semakin cepat difusinya. Yang kelima, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi obat, maka semakin cepat laju difusinya. Yang keenam, koefisien partisi. Semakin besar koefisien partisi, maka semakin cepat laju difusinya. Yang ketujuh, suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju difusinya. Karena suhu yang tinggi, maka partikel tersebut memperoleh energi yang lebih banyak. Yang terakhir, viskositas. Semakin kental, maka semakin cepat difusinya. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini meliputi cawan Petri dan pipet tetes. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini meliputi 1 bungkus agar-agar serbuk tidak berwarna, krim asam salisilat 1% tipe W/O, krim asam salisilat 1% tipe O/W, salep asam salisilat 1%, krim natrium salisilat 1,16% tipe W/O, krim Na salisilat 1,16% tipe O/W, salep natrium salisilat, dan yang terakhir FeCl3. Kerja pada praktikum kali ini. Yang pertama, siapkan 6 cawan Petri yang telah berisi media agar yang telah didinginkan. Kedua, tambahkan 2 ml FeCl3 ke dalam masing-masing cawan Petri sampai menutupi semua permukaan agar. Yang ketiga, diamkan selama 2 menit, kemudian sisa larutan FeCl3 dituang dan dikeringkan agar dengan menggunakan kertas saring. Yang keempat, buat 4 lubang pada masing-masing cawan Petri tersebut. Yang kelima, letakkan sampel atau sediaan uji dengan jumlah yang sama, 2 lubang untuk salep Na salisilat dan 2 lubang untuk asam salisilat pada 1 cawan Petri. Yang keenam, lakukan kembali hal di atas untuk basis krim O/W maupun W/O. Simpan cawan Petri di dalam kulkas selama 30 menit. Amati percobaan yang terjadi. Biarkan pada suhu kamar dan amati percobaan yang terjadi setelah 2 jam maupun 3 jam. Apakah ketajaman warna dan kedalaman pada agar berbanding lurus dengan jumlah salisilat yang lepas dari basisnya?
Dari data hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa luas suatu area yang terdapat pada suhu ruang memiliki nilai yang lebih besar jika dibandingkan pada suhu kulkas. Berdasarkan teori yang ada, semakin besar luas suatu area, maka kecepatan difusi juga semakin besar. Artinya, luas suatu area ini berbanding lurus dengan kecepatan difusi. Warna yang dihasilkan dari dua perlakuan tersebut juga berbeda. Pada suhu ruang dihasilkan warna ungu, sedangkan pada suhu kulkas dihasilkan warna ungu tua. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Seharusnya pada suhu ruang dihasilkan warna ungu yang intensitasnya jauh lebih gelap. Karena warna ungu yang dihasilkan itu berasal dari reaksi antara asam salisilat dan juga FeCl3. Pada suhu ruang, partikel menerima energi yang jauh lebih besar, maka dalam membentuk suatu reaksi juga akan berlangsung lebih cepat, sehingga intensitas warna ungu yang dihasilkan juga jauh lebih gelap. Alasan digunakannya medium agar pada praktikum kali ini yakni medium agar memiliki pori-pori sehingga dapat dianggap sebagai membran kulit. Selain itu, medium agar juga bersifat selektif, artinya hanya untuk partikel dengan ukuran tertentu saja yang dapat melewati medium agar ini. Tidak hanya itu, medium agar juga tidak berwarna. Hal ini tentunya dapat memudahkan kita dalam melakukan pengamatan. Itulah sebabnya mengapa medium agar dipilih dalam praktikum ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa terbentuknya warna ungu pada hasil dari percobaan. Warna ungu terbentuk akibat adanya reaksi antara FeCl3 dengan asam salisilat yang membentuk ikatan kompleks. Dalam melakukan reaksi ini, partikel harus membutuhkan lebih banyak energi agar kecepatan difusi berlangsung dengan cepat. Selanjutnya yaitu hukum Fick. Difusi menurut hukum Fick ialah molekul obat yang berdifusi dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Adapun rumus dari hukum Fick ini ialah dQ per dt sama dengan dKa per H dikali Cs min C, di mana dQ per dt itu adalah laju difusi, D adalah koefisien difusi, K adalah koefisien partisi, di mana A adalah luas permukaan membran, H adalah tebal membran, sedangkan Cs min C adalah perbedaan konsentrasi obat di dalam pembawa dan medium.